Ayah Peggy Cianjur dituding bohong soal kasus Vina, tes DNA tak dipercayai. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam masih berlanjut. Kini, publik menyoroti sosok Peggy Setiawan Cianjur dan ayahnya, Cecep Setiawan. Banyak yang menuding jika Cecep Setiawan, ayahanda Peggy Cianjur, berbohong soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Cecep Setiawan, ayah kandung Peggy Setiawan Cianjur, dikabarkan termasuk dalam anggota geng motor. Pria yang mengaku sebagai kuli bangunan itu bahkan diisukan memiliki motor gede berwarna biru. Segala tudingan itu muncul dari publik yang masih menganggap Cecep berbohong dalam kasus Vina Cirebon. Meski segala pembuktian telah berupaya dilakukan, termasuk tes DNA. Namun, Cecep dan Peggy Setiawan Cianjur masih dicap beralibi di kasus tewasnya Eki dan Vina Cirebon. Dalam perjalanannya, tak sedikit orang yang menganggap jika Cecep adalah sopir mantan Bupati Cirebon, Sunjaya. Sedangkan Peggy Setiawan Cianjur merupakan anak Sunjaya yang dititipkan ke Cecep. Hembusan isu Cecep merupakan geng motor itu terlontar dari mulut pegiat media sosial bernama Widya. Pak Cecep itu anggota geng motor juga. Karena dia punya motor, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Portal Game, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Selama dia ikut Sunjaya, dia juga punya motor besar berwarna biru. Itu Pak Cecep, tambahnya. Lebih lanjut, Widya mempertanyakan motor gede Cecep Setiawan yang disembunyikan. Hasil tes Cecep DNA itu Peggy dulu Cianjur geng motor diragukan. Tahun Dia kelahiran punya jadi motor. sorotan. Jejak digital itu tak akan hilang. Nanti akan saya buktikan, tegasnya. Pak Cecep itu punya motor besar. Di mana dia nyimpan motornya sekarang? Banyak kejanggalan, tambahnya. Terkait informasi, Widya membeberkan jika dia memiliki data dari seseorang yang ada di TKP pembunuhan Vina Cirebon. Saya punya data sendiri, CCTV lagi saya usahakan. Kami tak percaya tes DNA, ungkapnya. Kejanggalan lain. Sementara itu, Widya juga merasa janggal dengan semua pernyataan Cecep. Pertama, Cecep ngaku menikah umur 12 tahun. Nikah di bawah tangan. Kalau mau masuk sekolah harus pakai akte asli, pakai namanya akte nikah untuk mengeluarkan akte kelahiran anak. Kok bisa? Di data nama ayah dan ibunya di sekolah Cianjur, tidak ada, paparnya. Lebih lanjut, Widya juga melihat sosok Peggy Setiawan Cianjur yang tiba-tiba menutup bekas antingnya. Selama 8 tahun dia baru sidik jari sekarang. Katanya tak punya uang untuk tebus ijazah. Tapi masuk geng motor, bilang motornya pinjam dan itu tak masuk akal, tuturnya. Dulu DPO salah satunya punya ciri-ciri anting dan namanya Peggy Setiawan alias Perong, kemudian ada seseorang yang operasi telinga, sambungnya. Kemudian Widya mempertanyakan status kuli bangunan Cecep. Dia bilang ngojek, kuli bangunan. Yang mana sebenarnya, kuli bangunan apa ngojek? Dua merangkap sekaligus. Kalau ngojek dia gak punya motor. Motor boleh minjam, aneh, ujarnya. Terpidana kasus Vina Cirebon diduga disiksa Rudiana, diinjak hingga minum urin. Terkuak, para terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini berada dalam penjara, ternyata mengalami penyiksaan selama pemeriksaan. Terungkap pula jika selama pemeriksaan, sebelum mereka dijatuhi vonis atas kasus pembunuhan Vina Cirebon, para terpidana mengalami penyiksaan dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban pembunuhan yakni Eki. Kini, Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan penganiayaan terhadap Hadis Saputra, terpidana pembunuhan Vina dan Eki. Hadis Saputra masih membantah terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Setelah Peggy Setiawan bebas dari status tersangka atas sidang pra-peradilan, sejumlah terpidana ajukan peninjauan kembali, PK. Terpidana Hadis Saputra turut melaporkan Ibtu Rudiana sebagai ayah dari Eki. Hadis Saputra mengaku disiksa Ibtu Rudiana saat diperiksa di Polda Jabar pada 2016 silam. Keterangan tersebut disampaikan kuasa hukum Hadi, Jutek Bongso saat pihaknya melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Dugaannya, Rudiana memberikan keterangan tidak benar,
palsu dan juga penganiayaan kemudian memberikan surat palsu dan lainnya jadi kira kita itulah, kata Jutek saat ditemui awak media di Bareskrim Polri, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Dalam kesempatan yang sama, tim kuasa hukum lainnya yakni Ruli Panggabean membeberkan soal bentuk penganiayaan yang dilakukan Ibtu Rudiana. Kata dia, para terpidana termasuk Hadi mengalami kekerasan seperti diinjak hingga dipaksa menenggak air urin. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami dari mulai diinjak-injak, kemudian pukulan, kemudian gembok dipukulkan ke kepala sampai pecah kepalanya dan lain sebagainya, kata Ruli. Nah itu yang menurut saya hari gini masih ada seperti itu ya, tapi kita lihat nanti kita uji nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya tadi juga yang bilang terpidana ini disuruh minum air kencing segala, sambung dia. Menurut dia, bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana sudah tidak manusiawi dan harus ada penindakan. Atas hal itu, Ruli meminta agar penyidik bisa memproses laporan pihaknya itu secara cermat. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan ya kami minta penyidik untuk Polri untuk membedah ini semuanya karena masalah ini tentu rangkaian laporan yang kami lakukan, kata Ruli. Itu semua akan jadi novum buat kami. Jadi di sini enggak ada unsur balas dendam, tandasnya. Sebelumnya, kubu terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon yakni Hadi Saputra telah secara resmi melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Kuasa hukum terpidana yakni Jutek Bongso yang juga merupakan anggota Peradi mengatakan, laporan tersebut sudah diterima oleh pihak kepolisian. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya, sudah diterima, kata Jutek kepada awak media di Bareskrim Polri, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Adapun laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 235-7 2024 SPKTBARESKRIM Polri. Jutek menyebut, dalam membuat laporan itu, pihaknya juga turut melampirkan bukti terkait dengan penganiayaan terhadap terpidana Hadi saat diperiksa di Polda Jawa Barat. Hanya saja, Jutek tidak dapat menampilkan bukti yang dibawa oleh pihaknya itu. Pengakuan dan saksi dan ini masih ada berkasnya, kata dia. Dengan adanya pelaporan ini, Jutek berharap pihak kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kita berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, kata dia. Jutek juga menyatakan, pelaporan ini memang baru dilakukan oleh terpidana Hadi. Namun, dirinya menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada terpidana lain yang akan turut melaporkan Rudiana ke kepolisian. Dari 6 terpidana yang lain, hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana atas perbuatan yang kami laporkan. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan, tandasnya. Adapun laporan tersebut terregister dengan nomor LPB 235-7 2024 SPKTBARESKRIM Polri. Jutek menyebut, dalam membuat laporan itu, pihaknya juga turut melampirkan bukti terkait dengan penganiayaan terhadap terpidana Hadi saat diperiksa di Polda Jawa Barat. Hanya saja, Jutek tidak dapat menampilkan bukti yang dibawa oleh pihaknya itu. Pengakuan dan saksi dan ini masih ada berkasnya, kata dia. Dengan adanya pelaporan ini, Jutek berharap pihak kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan terhadap laporan yang kita berikan beserta semua bukti yang kami sampaikan, kata dia. Jutek juga menyatakan, pelaporan ini memang baru dilakukan oleh terpidana Hadi. Namun, dirinya menyatakan tidak menutup kemungkinan akan ada terpidana lain yang akan turut melaporkan Rudiana ke kepolisian. Dari 6 terpidana yang lain, hari ini hanya terpidana Hadi yang melaporkan kepada Rudiana atas perbuatan yang kami laporkan. Peristiwanya nanti mungkin penyidik yang akan sampaikan, tandasnya. Terpidana kasus Vina Cirebon lakukan serangan balik ke polisi, Rudiana jadi target. Usai Pegi Setiawan bebas dari penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini para terpidana kasus yang sama berencana lakukan serangan balik ke polisi. Bahkan, Ibtu Rudiana, yang merupakan ayah Eki, disebut sebagai target dari rencana para terpidana tersebut. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan,
Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Ibtu Rudiana yang juga perwira polisi itu akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon ke Bareskrim Polri. Wiwi Marianti, kuasa hukum terpidana kasus Vina, menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Ibtu Rudiana soal dugaan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kami sudah melaporkan Pasren, Ketua RT, dan AF. Mungkin yang sekarang ini Rudiana akan dilaporkan, kata dia saat mendampingi keluarga menjenguk terpidana di Rutan Kebonwaru, Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2024. Wiwi menyatakan, 4 kliennya yang kini divonis seumur hidup yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Supriyanto dan Rivaldi alias Ucil mengaku mendapatkan penyiksaan. Berdasarkan cerita 4 terpidana, kata dia, mereka disiksa oleh Ibtu Rudiana saat diperiksa di Polres Cirebon Kota 8 tahun lalu. Mereka menyampaikan Rudiana menyiksa mereka. Anak-anak ini, Supriyanto, Hadi Saputra, Eko Sandi, dan Rivaldi, babak belur, ujarnya. Pihaknya berencana akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 besok. Besok ke Bareskrim Polri melaporkan Rudiana karena pernyataan dari anak-anak terpidana kasus Vina, ungkapnya. Ibtu Rudiana mendadak hilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, kini tak diketahui keberadaannya. Ibtu Rudiana tak bisa ditemui pasca viral kasus Vina hingga bebasnya Peggy Setiawan. Bahkan anak buahnya sendiri saja tidak mengetahui keberadaan Ibtu Rudiana. Sebagai informasi, Ibtu Rudiana adalah ayah Eki, korban tewas dalam kasus Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon. Dalam pencarian, anak buah Ibtu Rudiana di Polsek Kapetakan pun tak mengetahui. Dari pagi belum datang, kata petugas Polsek Kapetakan seperti dikutip dari Tiffany News. Ia menduga Ibtu Rudiana tidak ke kantor karena ada kegiatan di Polres Cirebon. Ada kegiatan di Polres. Barangkali, katanya, menurutnya jika memang tidak ada kegiatan di Polres Cirebon, Ibtu Rudiana pasti datang ke Polsek Kapetakan. Kalau gak ada kegiatan di Polres ya kesini, katanya. Sementara itu hasil penelusuran, Ibtu Rudiana tinggal daerah Kelurahan Sutawinangan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, rumah Ibtu Rudiana berpagar coklat dengan lis putih. Namun sayang beberapa kali diketuk tak ada satu orang pun yang keluar dari rumah Ibtu Rudiana. Iya betul itu rumahnya, kata tetangga. Menurut tetangga, sejak kasus Vina Cirebon heboh Ibtu Rudiana sudah tak pernah terlihat lagi. Semenjak kejadian itu tutup aja gak pernah keluar, katanya, padahal biasanya, Ibtu Rudiana rajin melakukan sosialisasi dengan tetangga sekitarnya. Biasanya sih sering jalan-jalan, sholat Jumat biasanya, kata tetangga. Menurutnya Ibtu Rudiana memang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Udah lama banget ya, istrinya orang sini, kata ya.